Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana atau Satgas Galapana DPR RI kembali menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Gedung Nusantara 4 Jakarta pada Rabu 18 Februari 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Rakor ini dihadiri oleh pimpinan DPR RI serta lintas komisi terkait mulai dari Komisi 5 hingga Komisi 10 DPR RI. Sementara dari pihak eksekutif hadir Menteri Dalam Negeri selaku Kasatgas bersama Kepala BNPB, Kepala BPI Danantara, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sinergi antara parlemen dan pemerintah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi UMKM di Sumatera bisa berjalan tepat sasaran. Rapat yang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat juga melibatkan BPS untuk akurasi data kerusakan di lapangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, jurnalis Metro TV, Satrio Adi, yang akan melaporkan langsung dari Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta. Satrio, pada pagi ini apa saja poin yang dibahas DPR dan perwakilan eksekutif di Rakor? Ya, Jessica, pada pagi hari ini Satgas Galapana DPR RI bersama dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi di Nusantara 4 DPR RI pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini Kasatgas PPR Pemerintah sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah hadir di ruang rapat. Dan nantinya berbagai poin-poin tentang penanganan pasca bencana akan dibahas oleh Satgas DPR dan juga Satgas PPR pemerintah. Dan pada momen ini rapat koordinasi akan difokuskan terkait dengan percepatan pembangunan huntara atau hunian sementara. Sebab beberapa waktu lalu Wakasatgas sekaligus Kepala BNPB menyebut bahwa pembangunan huntara di titik-titik lokasi terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor di Pulau Sumatera ini ditargetkan rampung sebelum bulan suci Ramadan agar para korban terdampak dapat menghuni huntara tersebut dan menyambut bulan suci Ramadan di huntara. Dan nantinya beberapa kementerian dan juga lembaga terkait ini sudah mulai masif membangun huntara di titik-titik bencana seperti BNPB, kemudian Danantara yang juga membangun huntara. Dan tentunya setelah huntara ini dibangun, furnitur atau barang-barang yang ada di dalam huntara rencananya akan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Sosial, sehingga pembangunan huntara ini melibatkan koordinasi antara kementerian dan juga lembaga terkait. Sehingga DPR RI sebagai pengawas kembali menggelar rapat koordinasi antara Satgas Galapana DPR RI dan juga Satgas PPR pemerintah. Dan saat ini berbagai kesiapan sudah dilakukan, di mana menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih seperti Menteri Pertanian, kemudian Menteri Dikdasmen, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas ini telah dipersiapkan untuk hadir dan juga membahas poin-poin dalam penanganan pasca bencana. Sebelumnya rapat koordinasi antara Satgas Galapana dan juga Satgas PPR pemerintah ini sudah dilakukan di Banda Aceh. Rapat pertama digelar pada 30 Desember 2025 lalu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Dan pada saat rapat pertama ini yang dibahas adalah konsolidasi awal pasca bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, kemudian pemetaan kebutuhan mendesak seperti hunian sementara, infrastruktur rusak, hingga bantuan sosial. Di dalam rapat pertama ini ditegaskan pembagian peran di mana DPR memiliki fungsi pengawasan dan juga percepatan regulasi serta anggaran, kemudian pemerintah melakukan eksekusi teknis di lokasi bencana. Kemudian rapat kedua digelar di Aceh pada 5 Januari 2026 yang melibatkan 14 kementerian lembaga. Dan fokus utama dalam rapat kedua ini adalah sinkronisasi data kerusakan rumah dan juga fasilitas umum, kemudian validasi jumlah korban dan juga bantuan yang hendak diberikan oleh pemerintah. Dan rapat terakhir digelar pada tanggal 10 Januari 2026 kemarin. Dan di dalam rapat terakhir ini dibahas terkait dengan transfer ke daerah atau TKD. Anggaran TKD yang sebelumnya seluruh daerah ini dipotong untuk efisiensi. Pada rapat terakhir tersebut, Wakil Gubernur Aceh meminta kepada Menteri Keuangan untuk
tidak memotong TKD ke wilayahnya sebab anggaran itu diperlukan untuk mempercepat proses pasca bencana di wilayahnya. Kemudian Menkyu meminta pimpinan DPR dalam hal ini Sufmi Dasko Ahmad untuk berkomunikasi dengan Presiden, dan di rapat tersebut diputuskan bahwa untuk provinsi dan juga kabupaten kota yang terdampak dari bencana di Pulau Sumatera ini diputuskan tidak dipotong anggaran transfer ke daerah. Sehingga poin-poin di dalam rapat terakhir ini berkaitan dengan TKD, kemudian juga evaluasi progres di lapangan. Dan tentunya di dalam rapat pada pagi hari ini, selain membahas tentang percepatan pembangunan hunian sementara untuk korban agar dapat melaksanakan ibadah puasa di Huntara, tentunya evaluasi dan juga progres yang selama ini dilakukan oleh pemerintah juga akan dibahas di dalam rapat ini. Rencananya rapat akan digelar sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti, dan tentu kita akan terus pantau bagaimana rapat ini berlangsung. Jessica. Ya, Satrio, ada pembahasan nanti terkait dengan Huntara dan juga fokus rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Tapi kita ketahui bersama ini juga terkait dengan pemulihan pasca banjir terutama menjelang Ramadan. Untuk yang datang pada hari ini, apakah hanya dari eksekutif tertentu atau mungkin ini juga akan mengaitkan pada posisi pangan terutama untuk di Sumatera dan juga Aceh pasca banjir dan menjelang Ramadan? Siapa saja yang akan hadir? Ya Jessica, memang selain percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan juga longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu, percepatan dan juga pemulihan pasca bencana ini juga fokus pada penanganan pangan, di mana pada rapat pada pagi hari nanti rencananya Kepala Bappenas sekaligus Mentan Andi Amran Sulaiman dijadwalkan hadir untuk memaparkan terkait dengan penanganan pangan pasca bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera, sebab pangan ini menjadi hal krusial selain infrastruktur yang rusak dan juga pembangunan Huntara yang terus dipercepat. Pemerintah bersama dengan DPR RI juga memastikan kebutuhan logistik lain para korban, diantaranya adalah kebutuhan pangan mereka. Jadi nanti pembahasan ini akan menjadi pembahasan yang komprehensif karena melibatkan berbagai kementerian dan juga lembaga terkait. Tidak hanya di sektor infrastruktur namun juga di sektor pangan dan juga kesehatan juga nantinya akan dibahas dalam rapat ini. Kita sama-sama nantikan bagaimana rapat ini berlangsung, Jessica. Terima kasih Satrio Adi atas laporan Anda langsung dari Komplek DPR RI Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.